kopi, yang memiliki bahasa Latin Coffea. Secara umum dikenal dua jenis varietas, yaitu kopi Robusta atau Coffea canephora dan kopi Arabica atau Coffea arabica. Di Kabupaten Sleman, berdasarkan data tahun 2019, luas area tanaman kopi Robusta mencapai 217,65 hektar dengan produksi 60 ton per tahun. Sedangkan kopi Arabica seluas 36,60 hektar dengan produksi 9,5 ton per tahun. Adapun kawasan yang saat ini dijadikan lahan perkebunan kopi meliputi wilayah Kecamatan Cangkringan, Turi, dan Pakem yang berada di lereng selatan Gunung Merapi. Secara luasan tanam Kabupaten Sleman memang tidak memiliki lahan yang luas, namun biji kopi yang dihasilkan mempunyai khas tersendiri atau khas kopi Merapi yang tidak dimiliki daerah lain. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kopi. Kualitas kopi dapat ditentukan dari 60% pada proses saat dikebun, 30% saat di roasting, dan 10% saat diseduh. Proses di kebun tersebut dominan terjadi di saat proses pasca panen. Jadi, pasca panen kopi merupakan proses yang sangat penting untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas yang dapat mempengaruhi rasa. Panen adalah proses akhir dari penanaman bibit kopi, yaitu proses memetik buah yang telah siap dipanen atau mencapai kematangan optimal. Tujuannya adalah memperoleh buah pada standar mutu yang ditetapkan. Panen kopi dilaksanakan sesuai baku teknis dan dengan petik merah. Pada tahapan pasca panen kopi, ketika kopi ceri dipetik dan dilakukan sortasi pasca petik harus melalui beberapa proses agar biji terlepas dari kulit atau buah ceri yang masih menempel, yang terdiri atas proses kering dan basah. Proses kering terdiri atas honey proses atau buah kopi dikupas kemudian dijemur dengan lendir yang masih menempel dan natural proses, atau sesaat setelah panen biji kopi langsung dijemur. Sedangkan proses basah terdapat dua cara, yaitu semi-wash atau memasukkan dalam karung kurang lebih 12 hingga 24 jam kemudian dicuci dengan air, dan full wash atau proses perendaman pada air sampai 12 jam. Setelah itu masuk dalam proses penjemuran atau pengeringan. Tahapan penting dalam pasca panen kopi antara lain: yang pertama, pengeringan. Di Kabupaten Sleman, proses pengeringan oleh petani banyak dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau secara tradisional. Namun, ada pula dilakukan di dalam dom atau greenhouse pengering. Nah, ini namanya dom atau greenhouse ini. Ini untuk alat untuk menjemur kopi. Nah, ini kopi ini kalau dijemur di dalam greenhouse itu keadaannya bisa steril. Ya, ada debu yang dari luar tidak bisa masuk, kotoran tidak bisa masuk. Nah, ini menjadi hasilnya kopi ini nanti bagus. Nah, ini panasnya bisa maksimal. Kalau siang-siang ini bisa 45 sampai 49 derajat di sini. Pengupasan kulit ari dari kopi. Jangan melakukan pengupasan dengan cara ditumbuk, karena akan menghasilkan banyak biji pecah. Pengupasan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan mesin atau huller
kemudian sortasi biji kering, lalu penyimpanan biji kopi. Biji kopi disimpan di dalam ruangan yang bersih dengan kelembaban udara tidak lebih dari 75%. Ventilasi udara cukup dan tidak bercampur dengan produk pertanian lainnya yang beraroma menyengat karena biji kopi mudah menyerap bau-bauan dan menggunakan palet. Proses roasting atau penyangrean. Kunci dari proses produksi kopi bubuk adalah penyangrean. Proses sangrai diawali dengan penguapan air, diikuti dengan reaksi pirolisis. Secara kimiawi, proses ini ditandai dengan evolusi gas CO2 dalam jumlah banyak dari ruang sangrai. Sedangkan fisik, pirolisis ditandai dengan perubahan warna biji kopi yang semula kehijauan menjadi kecoklatan. Kisaran suhu sangrai yang umum adalah antara 180 hingga 220 derajat Celcius. Penumbukan dan penghalusan. Proses penggilingan biji kopi sangrai bertujuan untuk mempermudah dalam pengonsumsian kopi. Karena pada tahapan ini akan dihasilkan kopi dalam bentuk bubuk. Proses ini dapat dilakukan secara manual dan menggunakan mesin. Selanjutnya, pengemasan untuk dipasarkan, baik pengemasan biji maupun pengemasan kopi bubuk. Dan terakhir, pemasaran. Dalam segi pemasarannya, saat ini kopi di Sleman dijual dalam bentuk biji maupun kopi bubuk yang diolah secara tradisional oleh petani. Di Kebun Saungan dengan pengolahan semi-modern kopi basah dari petani diolah oleh KUB Kebun Makmur. Selanjutnya, dijual dan dipasarkan dalam bentuk kopi bubuk kemasan modern dengan nama Kopi Merapi Turgo. Di tahun 70, kopi yang kita kembangkan ini, bapak petani kita belum begitu paham. Setelah era tahun 1980, baru mengetahui bahwa varietas kopi ini terbagi dua varietas, terdiri dari varietas Robusta yang kita tanam di ketinggian 600. Yang kedua adalah varietas Arabica yang kita tanam di ketinggian 1000 lebih. Perkenalkan Pak, kami selaku anggota Koperasi Kebun Makmur yang mana kami mengedepankan kopi organik. Kami ini koperasi yang mewadahi hasil petik petani dari petani kopi lereng Merapi. Selanjutnya kami proses dan nanti dari red cherry kami jemur di sini sampai nanti hasilnya akan jadi kopi seperti ini yang kami kemas untuk kami pasarkan di masyarakat. Terima kasih. Kopi Merapi saat ini pemasarannya sudah semakin luas, baik permintaan lokal maupun permintaan secara nasional. Nah, pasca panen kopi menjadi hal yang paling kita tekankan di sini, dan nantinya kita akan membuat state di Kebun Kopi Merapi untuk menjadikan pusat pendidikan dan pusat pelatihan bagi petani untuk bisa menghasilkan kopi Merapi dengan kualitas yang bagus. Di sana juga nanti akan kita kembangkan inkubator bisnis untuk kopi Merapi. Di samping itu mereka juga akan mendapatkan sertifikat sehingga dia bisa gunakan untuk melamar pekerjaan di kafe-kafe. Saya menghimbau kepada petani kopi untuk menambah luas areal kopi, karena kopi Merapi saat ini bisa diterima oleh masyarakat, pasarannya bagus, baik lokal maupun nasional. Bahkan jika memungkinkan, jika volumenya sudah luas, akan kita lakukan ekspor kopi. Mari minum kopi Merapi. Nikmat.